Ya, uang tuh kebutuhan, bukan goal akhir dari kehidupan. Karena kalau kamu menjadikan uang sebagai goal akhir dari kehidupan, maka hidupmu akan selalu berkekurangan. Wah. Oke. Masih dengan saya Peng di konten kolaborasi dengan 4Wave. Dan kali ini kita akan bahas, ini ada pesannya, ini tulisannya ya. Tapi gak ada jawabannya di sini. Jadi saya ngomong tuh memang sesuka hati saya. Dan ini bajunya sama terus karena saya kesibukan. Mengapa bisnis perlu scale up? Oh bukan, uang adalah segalanya. Ini pertanyaan yang saya tahu nih pasti kalau yang ngomong motivator, ini pasti ngomongnya gini. Tidak selamanya tuh uang bisa membeli. Kebahagiaan tidak bisa dibeli pakai uang. Kowe ngomongnya gara-gara kowe sugih asu iki. Jingan. Ini gak ada brand. Loh, kan ada yang komplain kemarin netizen. Dokter Tita ngomongnya kata-kata kotor. Loh, ki relate tok. Relate ini kan bahasa tongkrongan. Kalian gak ngerasa jengkel lah, Pak? Ada orang bilang kuar-kuar di motivator, uang tuh tidak bisa membeli segalanya. Kebahagiaan tidak bisa dibeli pakai uang. Matamu gosong. Anak saya nggak makan, Pak. Sekarang saya kasih tahu ya, uang itu adalah segalanya. Uang itu duniawi. Kalian tuh harus jangan mencampur adukan goals dengan duit. Itu beda, Bos. Jadi kalian harus tahu bahwa uang tuh bukan tujuan akhir. Tapi untuk meraih tujuan akhir itu butuh uang. Uang tuh needs, kebutuhan. Bukan segalanya, bukan. Kalian juga masih butuh kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, kebutuhan jasmani. Uang itu needs. Katalisator. Nah, kalau kalian tahu katalisator apa? Alat tukar perdagangan. That's the meaning of money gitu loh. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang menyalahkan bahwa uang adalah segalanya. Uang adalah tidak segalanya, itu tuh tidak hal yang tidak bisa dicampur. Jadi pada dasarnya adalah uang tuh duniawi. Ya, ketika kalian hidup di dunia, segala sesuatu pembelian atau transaksi perdagangan itu butuh uang. Dan kalian tidak bisa menghindari fakta itu. Tidak bisa itu. Tidak bisa kalian kayak menghindari fakta bahwa kalian tidak butuh uang. Kecuali kalian tinggal di hutan, menyendiri dari kehidupan manusia, ya, yang sistemnya itu mencari sendiri gitu. Gitu loh. Uang itu, tapi kalau bagi saya, uang tidak dijadikan tujuan akhir. Tapi untuk mencapai tujuan akhir itu butuh uang. Jadi uang itu kebutuhan. Kebutuhan kalian cari uang tiap hari untuk membiayai keluarga, membiayai pegawai, membiayai diri kalian sendiri untuk bisa hidup. Karena memang kalian udah hidup di sistematika itu. Ya, orang-orang yang mengatakan di motivasi, janganlah hidup untuk uang. Biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Ya benar, karena Anda sudah kaya raya gitu loh, Mas. Sudah punya passive income ya. Dan Anda tuh kaya raya karena Anda lahir ketika jumlah penduduk Indonesia tuh belum sampai 200 juta orang. Dan belum dikulik-kulik Anda sukses itu yang juga siapa. Seperti kayak pedagang mie instan yang akhir-akhir ini viral. Dilihat aja sejarahnya tahun 98 dia kemana ketika ada kerusuhan. Saya di Solo kerusuhan Mei 98 tuh tahu bro. Jadi ketika ada seorang orang kaya ngomong, belajar untuk kritis. Termasuk Dokter Tirta sekarang ngomong kritis. Saya bisa jadi kayak gini karena di 98 ada tragedi. Mei tahu saya ketika orang itu menjarah ya matahari Singosaren, bakar-bakaran. Konflik politik yang akhirnya berujung pada uang gitu loh. Kecemburuan sosial antara ras yang berujung pada konflik rasial itu karena uang. Karena uang tuh kebutuhan tapi jangan dijadikan sebagai tujuan akhir. Tapi kalau kalian dibilang kalian gak butuh uang tuh munafik. Munafik cok, jinggo. Munafik. Sumpah munafik. Saya slow living, saya hidup di desa. Neng pengen konten asu. Ya kan? Apa meneh tujuanmu nih gak konten lah goreng entuk endorsan karo entuk AdSense. Ya kan? Bener kan? Betul, Pak. Kecuali kamu Kylian Murphy, tidak punya medsos. Ya hidupnya cuma buat syuting film. Boleh kalian dan kayak gitu. Tapi kan nyatanya kan pada dasarnya kalian tuh belajar untuk kritis. Ketika ada motivator yang mengatakan uang bukan segalanya. Ya kowe wis sugih tuh.
Dan kalau kalian mengatakan kenapa di zaman sekarang orang susah, anak muda itu, ini lucu nih, ini terkait uang juga. Anak muda yang hobinya beli kopi tiap hari nggak bisa beli rumah. Ya kan? Bukan kita nggak bisa beli rumah, Mas. Ya kan? Sekarang kita lahir tuh langsung mak jeplok tuh, teman-teman saya lahir di Jakarta. Mak jeplok tuh lahir di Jakarta. Kota dengan polusi terus besar terus. Ya kan? Terus harga tanahnya itu gini terus. Dengan gaji kamu UMR ataupun kamu mentok dengan gaji 20 juta. Ya nggak begini, Pak. Terus. Ya kamu bisa nyai. Gajinya nggak gini terus loh. Asli. Aku sebagai pengusaha mediocre aja ngerasain. Ini mau naikin cuci sepatu dari dulu. Seusahakan tuh 30.000 terus, Cok. Mau naik aja deh ngomong mahal. Cuci sepatu kayak gitu doang mahal. Ya kan? Iya. Jadi pada dasarnya adalah ya sekarang tuh SDM-nya banyak, Mas. SDM tuh banyak ya, namanya SDM tuh banyak. Banyak jumlah penduduk di Indonesia. Dan rumahnya itu ya gitu-gitu doang. Jadi karena demand-nya banyak, supply-nya dikit, maka rumah akan harganya naik. Paham ya? Oh jelas toh? Relate toh berarti? Nah, relate. Jadi yang menyebabkan rumah harga mahal itu adalah jumlah menungsono iki oke. Ya kan? Terus orang bilang, ya jangan ngopi terus. Sak senengku ngopo wedo ngatur-ngatur asu. Ngono ae. Sopo sing ngomong? Aku main ngopi, aku main salto, urep-urepku ngopo ikut campur. Kayak kowe wae, bro, sing naik panganan gua aku. Belajar kamu ngomong tuh kayak gitu. Mereka tuh nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ngejudge, kamu gak usah minum kopi tiap hari, nggak bisa beli rumah. Relasi ini loh, bro, korelasi ini harus ada penelitian yang jelas. Oh, ternyata dari 10.000 subjek anak muda yang diamati, orang yang hobi minum kopi latte tiap hari dengan boba tidak bisa membeli Rumah. ngono. Jangan dari asumsi. Nah, siapa tahu yang beli kopi ini ternyata sebenarnya orang kaya. Nah, kan nggak ada yang tahu. Benar nggak? Nah, betul gitu loh. Jadi pada dasarnya adalah mau anak muda sekarang itu kesulitan dapat rumah itu bukan karena kopi. Bukan karena kopinya, tapi memang karena persaingan SDM-nya tuh semakin ketat, ya, dan jumlah tanah semakin dikit, sehingga jumlah rumah semakin dikit, demand-nya tinggi, supply-nya dikit, maka naik. Ditambah dengan boomer-boomer yang pengen kaya raya terus. Rumah terus, kalau bisa beli rumah tuh 1.000 kayaknya mereka itu kan. Boomer kelahiran 50, 60, 70, 60 nih. Beli rumah tuh buat menantunya, anaknya, iparnya, adiknya, cicitnya, cocotnya, cacatnya, tututnya. Semua pokoknya punya rumah. Pokoknya sampai dia tuh mati, dikubur, anaknya, cucunya tuh punya rumah semua. Nggak salah. Akhirnya anak muda lain yang berasal Dari generasi sandwich dan mediocre, suatu koma. Ya rasalah, dia kan investasi kan. Yang katanya pasif income kan. Oh ya udah kan. Terus ada anak muda yang sadar diri, tahu bahwa dia hidup cuma sekali. Dia juga hidupnya biasa aja, nggak mabuk. Hanya mengeluarkan sedikit uang. hanya untuk kopi, untuk kebahagiaannya. Masa dilarang? Oh sak senenge. Sementing kan itu tidak melanggar norma aturan berlaku dan tidak mengganggu kalian. Ya kan? Nah, beli kopi pakai uang. Ya kan? Beli popok pakai uang. Untuk kelahiran BPJS pakai uang. Nah, berarti uang itu kebutuhan. Tapi goalnya bukan dijadikan goal akhir. Kayak contoh, apa cita-citamu? Kaya raya, Mas. Nah, itu bukan goal. Apakah orang kaya raya pasti bahagia? Oh enggak, pasti bahagia, bacot. Asu, bajingan nih bahagia, Cuk. Pasti. Lah itu bukti ada orang bahagia stres. Stres karena kebanyakan uang. Nah, ya tapi kan dia bahagia dulu. Elon Musk bahagia tuh. Oh bahagia, karena nangis di Ferrari itu lebih enak daripada nangis di becak. Kalau dia memang mengatakan secara munafik, saya itu tidak bahagia dengan kekayaan semua. Jual semua kekayaanmu. Keluar dari rumahmu, tidur di gubuk mulai dari sekarang. Ya kan? Jadi kita tuh jangan naif sama hidup diri kita sendiri. Jadi pada dasarnya, jangan pernah memotivasi sesuatu. Yang nggak bisa dilakukan. Uang itu kebutuhan. Needs, jangan dicampur aduk sama goal. Goal saya adalah saya jadi dokter dan pengusaha punya rumah sakit. Apakah semua itu tidak butuh uang? Perjuangan, pengorbanan, trade off keras butuh bro, butuh. Legasi itu butuh uang. Ya kan?
Tapi Apakah cita-cita saya kaya raya? Belum tentu. ada juga cita-cita saya adalah hidup tenang di desa. Tapi kan itu juga butuh uang buat rumah. Yang kalau kemarin katanya di Twitter viral gentrifikasi. Oh nggak tahu, padahal saya asli kono. Jinggo aku asli kono, aku balik kampung ora oleh. Gentrifikasi ku opo, Boh? Istilah iki aneh-aneh saiki. Bagiku aku balik kampung ya kan, betul. Desa biar urbanisasi saiki balik kampung. Nah, ya kan. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang, belum tentu. Mungkin dia memang pecinta uang, pecinta duniawi, tetapi uang jangan sampai dijadikan goal karena nggak ada habisnya. Nah itu yang beda. Uang tuh kebutuhan, needs. Karena tuh membeli sesuatu tuh butuh harus pakai uang karena Trade tools, alat perdagangan. Kayak dulu ya perdagangannya pakai emas, barter. Ini pakai uang. Nah yang nomor 2 adalah jangan dijadikan goal. Kenapa alasan dijadikan goal? Ini di menit setelah 11 ya. Karena kalau uang itu dijadikan goal itu nggak akan ada habisnya. Kalian akan menjadi serakah, greedy dan tidak akan pernah puas. Karena kalian tuh akan merasa insecure. Wah, uangnya Cuman ada 1 miliar terus kalian pengen 2M, 5M, 10M dan ya udah. Uang tuh nggak bisa jadi goal akhir. Dan kalian tuh cuman hidup rata-rata angka manusia tuh di BPS loh, 60 tahun, 65 tahun. Ya 50-60 tahun sekarang kan, dulu kan 70-80. Terus setelah kalian mati uang kalian jadi warisan yang diperebutkan. Orang gak akan peduli lagi kalian setelah mati. Ya doain sama keluarga. Ya saya mending miskin tapi bahagia. Ya gak apa-apa. Miskin tapi cukup buat beli rumah. Naiknya Vario sama Avanza. gak ada cicilan. Anaknya sekolah sampai UGM, UI. Ya betul. Gak salah kan? Gak salah. Ya makanya kan saya bilang jangan mau cari sesuatu yang gak relate gitu loh. Ya namanya uang miskin ya pengen sugih. Kalau mereka ini bisa sekolah, mereka akan sekolah, gak akan kerja. Ya kan? Orang-orang yang putus sekolah tuh karena harus kerja, makanya putus sekolah. Ya saya melihat orang-orang tuh bahagia mas di desa. Yo karena urepe ning desa to, golek duit ning desa to. Ah mbok kon ning kota ra iso, kowe balik desa macul apa iso? Lah ra iso to. Ya udah. Ya kan? Atau ada orang yang mengontenkan uang. Lihat. Saya akan memberikan challenge 1 juta rupiah. Jika nanti dia tidak mengambil uang itu saya akan berikan lebih. Wah ngopo? Mumet tahu kayak. Ya kalian tuh belum, ya gimana ya, mungkin orang-orang yang mengontenkan itu menganggap itu fun, ya kan? Jadi belum pernah dia itu apa namanya dikasihani terus jadiin konten. Lihat. Ini marah-marah itu bukan marah-marah sih, lebih pada dasarnya uang itu tidak bisa dijadikan goal akhir. Segalanya itu, segala transaksi di dunia itu butuh duit. Jadi goal akhir saya tuh bukan uang, saya pengen jadi PhD doktoral. Dan saya merilis sebuah jurusan sendiri, marketing, health management, dan punya klinik rumah sakit sendiri. Cita-cita itu semua. Tapi itu butuh uang. Saya sekolah juga butuh uang. Anak saya sekolah butuh uang. Nah iso tak tuker karo godong, tak tuker karo godong. Iya kan? Makanya konten-konten spill gaji selalu ngebuat marah di medsos. Karena berhubungan sama uang. Kecemburuan sosial, iri, dan dengki. Oh, orang kok bilang uang tidak bahagia. Buktinya coba yang spill gaji. Selalu bikin marah kan? Terus konten-kontennya bilang Saya dengan 6 juta bisa ke investasi. selalu juga bikin marah. Kontennya berhubungan dengan uang tuh selalu berujung dengan kemarahan. Ya kan? Ya berarti kan jelas. Bukan buat bahagia lagi, stres. Karena kebutuhan. Kebahagiaan bayi lahir kan gak bisa dinilai pakai uang. Lahiranmu pernah godet. Sesar kan pakai uang. Oi, alhamdulillah. Administrasi rumah sakit. Mas. Astagfirullah. Padek. Besoknya Pampers. Makan. Mbok kira panganan bayi ini murah. Padahal panganan kucing, Hah? Kalau bayimu tuh dikasih makan gak bener stunting dia, cebol, stunting. Mosi saya nih, ya kan? Iya, anak bayi lahir-lahir tuh melucu. Setelah itu, udah loh bapak ibu. Cari uang tiap hari,
Pampers popok yang isinya menjadi tai. Bener kan? Beli mainannya nggak akan pernah dipakai lagi. Beli baju yang tiap 3 bulan akan kekecilan. Bener kan? Yang setelah tua nanti kau akan dilupakan. Nggak akan pernah pulang anaknya. Oh bener kan? Oh bener ya kan? Itu kan semua butuh uang. Nah, terus ayo ngomong. Uang bukan segalanya. Yang kalau dijadiin segalanya ya bukan. Isi ono urip, isi ono spiritual, rohani. Jawabannya itu jelas. Uang segalanya. Endingnya dijawab terakhir. Jelas bukan. Uang itu kebutuhan, bukan goal akhir dari kehidupan. Buset. Beda. Uang itu kebutuhan, bukan goal akhir dari kehidupan. Karena kalau kamu menjadikan uang sebagai goal akhir dari kehidupan, maka hidupmu akan selalu berkekurangan. Wah. Oke. Jadi undang saya motivator ya. Otomatis. Tidak akan tercerahkan. Anda akan semakin merasa menyesal. Anda akan terprovokasi untuk mengamplengi. Buk. Karena pada dasarnya kita tuh sekarang bersaing untuk menjadi yang terdepan. Tapi kalau sudah usia 30-an akan capek kompetisi. Kompetisinya nanti baru usia 40-an lagi. Terus usia 50-an balik jadi anak kecil lagi. Makanya usia 50-60 pejabat kita tuh lucu-lucu orang. Ya capernya kayak bocah kan. Capernya kayak bocah gitu kan. Hah? Bapernya kayak bocah kan? Iyalah. Jangan gitu dong. Hah? Kayak contoh kemarin kan. Polusi diatasi dengan apa? Menyiram air dari gedung. Udah itu aja ya. Sama kayak anak kecil kan. Usulnya normal kan. Usulnya normal ya kan. Nyiram air dari gedung gue selang lo. Bro. Ya kan? Ya kan? Pinter ya. Cool. Hebat tuh emang. Hebat tuh. Kita tuh hebat tuh. Sekarang ngerasa ya itu aja kalau dari saya. Kalau lanjut bingung gitu. Hah? Takut saya. Jangan gitulah. Karena kan saya munafik. Oh siapa tahu pejabat bayar terus dia hadir di podcast saya memuji dia, saya puji. Ya, tapi belum tentu saya coblos. Karena hidup ini kan penuh dengan munafik hanya demi uang. Iya karena cuan tuh enak. Iya kan bener kan? Yang penting kan halal. Ya halal. Tapi urusan saya contreng belum tentu. Iya.